Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkiyah Halkoni dari jurusan Usaha Wisata semester 5 dengan NIM 231031011111. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai tugas dari mata kuliah Manajemen Usaha Wisata yang diajar oleh Ibu Hairani. Seperti yang teman-teman bisa lihat sekarang, ini adalah presentasi perencanaan usaha yang saya buat. Jadi, identitas usaha yang saya buat ini bernama Jakarta Walkscape dengan jenis usaha inbound walking tour, di mana kami ini berfokus pada inbound tour, yang mana ini khusus untuk wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan lebih tepatnya datang ke Jakarta untuk saat ini. Bentuk usahanya adalah CV. Alasan pemilihan, jadi Walkscape ini berfokus pada kegiatan inbound walking tour seperti yang sudah saya bahas, yaitu layanan wisata bagi turis asing yang ingin menjelajahi kota secara mendalam melalui pengalaman walking tour atau berjalan kaki. Nah, bentuk usahanya ini CV dipilih karena lebih mudah dan cepat dalam proses pendirian dibanding PT, dan juga cocok untuk usaha kecil menengah yang masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, struktur CV ini memungkinkan pembagian peran antara pemilik dan juga pemilik aktif dan pasif dalam pengelolaan bisnis. Selanjutnya ialah logo. Jadi teman-teman bisa dilihat logo dari Walkscape itu seperti ini. Jadi penjelasannya ialah karena tema kami ini walking tour, jadi kami ingin memberikan kesan yang dipresentasikan melalui gambar kaki. Nah, nama Walkscape ini mencerminkan pengalaman menjelajahi landscape kota Jakarta melalui langkah kaki, atau bisa kita bilang walking tour, dengan menikmati kota secara perlahan dan menyerap cerita, budaya, dan kehidupan lokal secara langsung. Nah, tagline kami ini ialah Discover Jakarta Stories with Zero Emission. Dan karena konsep daripada bisnis kami ini ialah walking tour, yang mana kami tidak menggunakan mobil pribadi ataupun kendaraan bermotor yang dapat meningkatkan emisi karbon. Kemudian tagline ini juga menegaskan identitas Walkscape sebagai walking tour yang ramah lingkungan atau eco-friendly, yang mengajak wisatawan untuk menemukan sisi unik Jakarta tanpa meninggalkan jejak karbon sama sekali, teman-teman. Oleh karena itu, kami memilih tagline dengan Discover Jakarta Stories with Zero Emission. Selanjutnya, yang ingin saya bahas ini jejak kaki. Nah, jadi ini di page yang ini menjelaskan lambang-lambang yang ada di logo Walkscape kami. Yang pertama ini ada jejak kaki. Jadi jejak kaki ini melambangkan setiap langkah yang diambil oleh traveler atau wisatawan. Nah, menekankan bahwa Walkscape ini berfokus pada pengalaman langsung dan otentik, bukan sekedar transportasi, tetapi setiap langkah yang kita buat ini merupakan cerita dan penemuan terbaru. Selanjutnya ada elemen Monas. Nah, Monas ini adalah ikon yang tak terpisahkan dari Jakarta dan juga Indonesia. Penempatan Monas ini di tengah telapak kaki menunjukkan bahwa Walkscape berakar kuat pada pariwisata yang berada khususnya Jakarta sebagai titik awal atau destinasi utama, serta mempromosikan keindahan lokal. Kemudian ada kombinasi visual antara jejak kaki dan Monas. Nah, eksplorasi kota ini penggabungan jejak kaki dengan ikon perkotaan khas Jakarta, menunjukkan spesialisasi Walkscape dalam wisata eksplorasi, yaitu perkotaan atau city exploration, terutama wisata yang melibatkan jalan kaki, wisata budaya di kota tua, atau city tour yang mendalam. Nah, palet warnanya ini kami memilih kalem. Ini memberikan kesan keandalan, kenyamanan, kepercayaan, dan juga menjanjikan pengalaman traveling yang terorganisir, bebas stres, dan menenangkan tentunya. Keterhubungan dengan alam. Nah, penggunaan warna-warna yang bersahaja dan alami seperti krem dan juga hijau pucat
menegaskan bahwa meskipun fokus di perkotaan, Worldscape ini tetap menghargai kesegaran, yaitu dengan walking tour atau tur jalan kaki. Kemudian charming dan elegan. Nah, warna-warna lembut ini memberikan sentuhan elegan dan charming bagi traveler. Ini mencari pengalaman yang lebih berkelas dan juga mendalam. Visi, misi, dan tujuan dari Worldscape sendiri. Yang pertama, visinya itu menjadi penyedia walking tour terbaik di Indonesia yang menghadirkan pengalaman otentik dan berkesan bagi wisatawan mancanegara. Kemudian ada pun misi menyediakan walking tour mingguan gratis untuk membangun brand awareness, menghadirkan tour tematik berbasis budaya dan sejarah, kemudian memberikan pelayanan profesional dan ramah, memberdayakan pemandu lokal, dan yang kelima, mendorong pariwisata berkelanjutan. Tujuannya ialah jangka pendek, ini membangun komunitas pelanggan dan memperluas jangkauan pemasaran melalui free tour. Yang kedua ini jangka menengah, meningkatkan penjualan paket berbayar dan memperluas layanan ke kota lain di Indonesia. Jadi teman-teman, dalam Worldscape ini, konsep dari Worldscape ini ialah kami memiliki tour yang dikategorikan menjadi dua, yaitu tour berbayar dan juga tour gratis. Selanjutnya, analisis pasar dan peluang bisnis. Target pasarnya ialah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia berusia 18-45 tahun, tertarik dengan budaya lokal, kuliner, sejarah, dan eksplorasi kota dengan santai. Nah, analisis pesaing. Ini adalah Jakarta Good Guide, karena Jakarta Good Guide ini menjadi pesaing utama dalam bisnis kami, karena keunggulannya ini mereka sudah lebih terkenal, sudah lebih dulu memulai bisnis, dan juga memiliki followers yang lebih banyak. Namun keunggulan Worldscape dari kompetitor atau dari Jakarta Good Guide ini, kita lebih eksklusif. Hybrid branding, rute tematik dan tidak monoton, serta offers boutique walking experience. Selanjutnya, analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threats. Strength ini konsep kami ini ramah lingkungan, pemandu interaktif, dan komunikatif. Weakness, skala usaha kecil, promosi, dan SDM kami masih terbatas. Opportunities, tren wisata experiential dan sustainable travel meningkat di kalangan turis asing. Dan yang terakhir ini threats, kompetisi dari agen besar seperti Jakarta Good Guide. Dan kemudian ini ada contoh daripada tour package yang kami tawarkan. Yang pertama ini ada free walking tour. Jadi di sini konsepnya ialah kami menyelenggarakan tour gratis setiap minggu yang boleh diikuti oleh siapapun. Jadi terbuka untuk umum. Ya, jadi sistemnya ini kami pay as you wish atau berbayar seikhlasnya, dan teman-teman bisa memberi uang tersebut atau membayar pay as you wish tour kami ini secara langsung. Nah, jadwalnya 1 kali seminggu, kuotanya maksimal 10 peserta. Rutenya yang saat ini sudah kami pikirkan, sudah kami diskusikan ialah Menteng. Durasinya kemungkinan 2 jam. Tujuannya ini branding, exposure, dan ulasan online. Jadi tujuan mengapa kami menyelenggarakan tour gratis ini ialah untuk branding usaha kami dulu dan meningkatkan customer dan meningkatkan pasar kami gitu. Jadi semakin banyak orang yang ikut tour gratis ini, maka usaha kami atau bisnis kami akan semakin diuntungkan karena akan banyak orang yang tahu mengenai bisnis kami. Dan juga mereka dapat memberikan ulasan online yang tersedia setelah tour berakhir. Fasilitasnya ialah guide berbahasa Inggris dan juga ada foto kenangan. Nah, kemudian startnya itu dari jam 3 sore. Nah, selanjutnya ada paid or private walking tour. Nah, ini adalah tour package di kategori selanjutnya, di kategori yang kedua. Jadi, ini tuh konsepnya custom edition. Customer itu bisa
mengcustom paket sesuai yang diinginkan dengan tema culinary walk, transit explorer, cultural immersion dengan durasi 3-5 jam. Fasilitasnya itu souvenir, welcome drink, meals, dan foto kenangan. Harganya berkisar dari 250.000 sampai 500.000 per orang. Keunggulannya itu entry mainstream route dan guide berpengalaman. Jadi perbedaannya dari paid walking tour dengan tour gratis itu, kalau paid ini dia lebih eksklusif dan juga fasilitasnya ya teman-teman, karena di paid walking tour mereka wisatawan itu mendapatkan souvenir, welcome drink, meals, dan juga foto kenangan seperti itu. Dan sebenarnya lebih private juga sih, lebih private kayak bisa sendiri, 2 orang atau 3 orang, berbeda dengan yang free weekly tour karena biasanya itu umum gitu. Selanjutnya ada strategi promosi. Ini kami menjual paket dan mempromosikan dan juga membranding usaha kami melalui Instagram, TikTok, dan juga salah satu platform untuk menjual paket tour yaitu Tours by Locals. Struktur organisasi, ada direktur utama, manajer operasional, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan administrasi. Di manajer operasional ini terdapat koordinator lapangan, kemudian manajer pemasaran ini ada desain dan media sosial, manajer keuangan dan administrasi ini ada administrasi dan keuangan. Nah, jumlah karyawan awalnya ini 6 orang, termasuk direktur utama sebagai pendiri dan guide utama. Direktur utama ini tugasnya mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan usaha. Manajer operasional tugasnya mengatur jadwal tur dan kontrol kualitas. Kemudian manajer pemasaran ini tugasnya promosi, branding dari kerjasama. Kemudian manajer keuangan tugasnya ya laporan keuangan dan kontrol biaya. Nah, lokasi kantor kami ini terletak di Jalan Gajah Mada Glodok, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, dan DKI Jakarta. Nah, alasan mengapa kami memilih lokasi ini adalah sangat strategis dan dekat dari spot-spot atau tempat untuk tempat yang dijadikan kami dalam tur paket yang dijual. Nah, kerjasama dengan pihak ketiga, kami bekerja sama dengan komunitas lokal, UMKM, dan juga website Tour by Locals. Alur kerjanya ialah yang pertama ini pemesanan tour atau registrasi via website yang tersedia di profile Instagram Walkscape Jakarta. Kemudian melakukan konfirmasi kehadiran. Yang ketiga, informasi detail mengenai tour akan dikirim melalui email peserta setelah melakukan registrasi. Kemudian pembayaran on the spot atau cash only ya teman-teman. Selanjutnya ada pelaksanaan tour oleh guide, feedback, dan dokumentasi di media sosial. Nah, modal awal usaha kami ini berkisar 15 juta rupiah, yang mana mencakup legalitas usaha, branding dan desain, ID card, website, dan juga domain, souvenir pun, dan juga peralatan tour. Biaya operasional bulanan, target 10 kali pay tour dan juga plus 4 kali free tour di dalam 1 bulan pertama ini 7.500.000. Proyeksi pendapatan dan laba bulan pertama, 6 bulan pertama, ini ada pay tour, sumber utamanya 10 pay tour ini menjadi sumber utama penghasilan kami dengan rata-rata 10 tour per bulan sama dengan 8 peserta dikali 250.000, pendapatan kami ialah 20 juta. Untuk free tour tip base rata-rata 4 tour per bulan kali 8 peserta kali kurang lebih 50.000 donasi rata-rata. Total tipnya ini 1.600.000 per bulan. Kemudian dipotong Walkscape sebesar 15% bila tip ini lebih dari 100.000. Jadi untuk tour guide, jika tour guide mendapatkan tip lebih dari 100.000, maka pihak Walkscape akan memotong sebesar 15%. Tapi jika mana itu kurang dari 100.000, maka pihak Walkscape tidak akan memotong tip tersebut. Estimasi pendapatan bersih untuk Walkscape ialah 240.000 per bulan. Total pendapatan Walkscape
itu 20 juta dari pay tour, kemudian 240.000 dari free tour. Jadi totalnya ini adalah 20 juta 240.000. Laba kotor bulanan pendapatannya 20 juta 240.000, kemudian biaya dikurangi biaya operasional 7 juta 500.000. Laba kotornya kurang lebih 12 juta 740.000 per bulan. Proyeksi 6 bulan pertama, total pendapatannya itu 121 juta 440.000, total biaya operasional 45 juta, total laba kotor untuk 6 bulan pertama ialah 76.440.000. Nah, kemudian di sini ada laporan neraca Workscape. Bisa dilihat seperti ini ya teman-teman. Ada aktiva lancar, kas sebesar 4.500.000, perlengkapan sebesar 7.500.000, total aktiva lancarnya ini adalah 12 juta. Kemudian peralatan, di aktiva tetap ada peralatan 3 juta, akum penyusutan peralatan sebesar 300.000 dengan total 2.700.000. Jadi total aktiva ialah 14.700.000. Kemudian di pasiva ada utang lancar, tidak ada utang lancar, utang usaha sebesar 1.200.000, utang gaji sebesar 500.000, total utang lancar ialah 1.700.000. Modal, di modal ini ialah 15 juta dengan total modal 15 juta. Jadi total pasiva ini ialah 16.700.000 rupiah. Nah, strategi keuangan Workscape yang pertama free tour berbasis volunteer dan tips. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa konsep kami ini membuat free walking tour untuk meningkatkan brand awareness, untuk meningkatkan branding usaha kami. Yang kedua, pay tour ini sebagai profit center utama. Ya, jadi pay tour ini dijadikan sebagai profit utama dalam bisnis kami. Kemudian sistem freelance dan volunteer. Jadi dalam Workscape ini untuk tour guide-nya tidak ada staff tetap, tapi kami membuat freelance dan juga volunteer untuk anak-anak SMA atau SMK. Kemudian kemitraan lokal dan reinvestasi. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat presentasi bisnis saya dengan tema walking tour bernama Workscape, Jakarta Workscape. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.